Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas fungsional programming B akan menjelaskan tugas yang diberikan dengan 4 soal tersebut. Mungkin langsung dimulai saja. Oke, aku di sini bakal ngejelasin buat nomor 1 dan 2. Nomor 1, buatkan program rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dan mencetak setiap elemen yang diiterasinya. Nomor 2, buatkan program rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for, sama ke nomor 1. Fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dimulai dari elemen terakhir menuju elemen pertama dan mencetak setiap elemen yang diiterasinya. Oke, ini buat code-nya. Jadi, sorry, satu. Numpuk soalnya. Yang pertamanya ada def nomor 1, kita bikin fungsi nomor 1 dengan parameter array. If len array, len ARR, len itu buat panjangnya parameternya ARR ini lebih besar dari 0, maka print ARR indeks ke 0. Habis itu karena rekursif, kita panggil lagi function nomor 1 dengan parameter ARR dimulai dari indeks 1 sampai terakhir. Jadi di iterasi selanjutnya itu indeks ke 0-nya udah nggak dipanggil, tapi dimulai dari indeks ke 1. Nah, di perulangan selanjutnya itu indeks ke 1 jadi indeks ke 0 yang mana bakal terus di print. Jadi pertama nih indeks, oke ini lanjut aja deh. Contohnya kan ada mylist sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Indeks ke 0-nya kan di sini 1. Setelah masuk ke decodingan sini, if len ARR, kan ini kan lebih dari 0 kan. Ada 5 lebih dari 0. Masuk print ARR 0. Jadi yang ke print ini 1. Satu ke print. Habis itu ke rekursif. Ke rekursifnya function dengan parameter ARR indeks 1 sampai terakhir. Jadi indeks 1, 2 sampai terakhir 5. Jadi satunya udah hilang. Pasti mulai berarti kan indeks ke 0 kan jadi 2 kan. Indeks ke 0-nya di print, 2 di print. Itu mulai indeks 1 sampai terakhir 3 3 jadi indeks ke 0. Terus di print terus 1, 3, 4, 5. Jadinya kalau di run nanti bakal keluar seperti CLS dulu. Kalau di run bakal keluar seperti ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Karena sebelumnya kita print my list dulu ya. Jadi kita ada list yang sebelumnya. Habis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat nomor 1. Nah, buat yang nomor 2, sama ya kayak nomor 1 di print satu-satu gitu. Tapi bedanya ini dari belakang ke depan. Nah, nomor 1 sama nomor 2 bedanya ini. Yang pertama ini nomor 2 nih di slashing duluan. Jadi dari 1 sampai habis. Baru kita print indeks ke 0. Gitu. Jadi kurang lebih sama logikanya. Jadi kalau ini kita run. Nah, jadi ini my list biasa 1, 3, 4, 5. Tapi selanjutnya yang ke apa? Yang ke print tuh waktu kita pakai fungsinya itu jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Mungkin nomor 3 selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu buatkan program rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for untuk menyimpan koleksi dari list array yang bernilai bilangan genap. Oke, langsung saja ke codingannya. Nah, jadi kan tadi kan kita diminta untuk mengeprint hanya bilangan genap yang ada pada list kita tadi. Jadi di sini terdapat kita membuat sebuah def nomor 3 yaitu dengan parameter ARR. Untuk parameter ini didapat dari variabel mylist yang berisikan list 1 sampai 8. Nah, selanjutnya di dalam function ini terdapat beberapa operator kondisi, yaitu yang pertama if not ARR, ini untuk memeriksa apakah list ARR yang ada di parameter list mylist yang ada di parameter ARR ini merupakan list kosong atau tidak. Jika merupakan list kosong, maka akan mereturnkan list kosong.
Yang selanjutnya yaitu perkondisiannya itu if ARR indeks 0, modulus 2 sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Ini tuh artinya untuk mencari bilangan genap yang ada di list kita. Nah, untuk di dalam perkondisian yang kedua ini, kita itu mereturnkan indeks yang ke 0. Setelah itu akan ditambahkan dengan sebuah fungsi rekursif, yaitu nomor 3, ARR indeks 1 sampai indeks terakhir, yaitu dengan menslicing indeks ke 1 hingga ke 0. Yang selanjutnya yaitu operator kondisi yang else. Jika nilai dari listnya itu tidak memenuhi kondisi modulus 2 sama dengan 0, yang artinya itu bilangan dalam listnya itu bukan bilangan genap, maka akan langsung di slicing tanpa menambahkan nilai dari array tersebut. Nah, jadi ini logikanya ini seperti ini. Misalnya kan untuk indeks ke 0, indeks pertama itu kita ngecek mylistnya itu merupakan list kosong atau tidak. Nah, jika mylist ini bukan merupakan list kosong, maka akan masuk ke baris kondisi yang kedua, yaitu leave array index 0 modulus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kan satu kan modulus 2-nya itu bukan merupakan 0, yang artinya bukan merupakan bilangan genap, maka akan masuk ke kondisi yang else, yaitu ngerekursif mulai dari merekursif dengan nge-slicing list yang ada di indeks 1 sampai indeks terakhir. Dengan kata lain, nantinya nilai satunya yang ada di list ini tidak akan ditambahkan ke dalam array kita nantinya yang akan di print. Nah, selanjutnya maka iterasinya akan berlanjut ke indeks yang ke 1, yang tadinya itu merupakan indeks ke 1, sekarang kan karena di slicing mulai dari indeks 1 sampai indeks terakhir, jadi indeks 0-nya itu sekarang berganti menjadi 2. Nah, 2 ini tadi nanti akan dicek juga dalam kondisi if array modulus 2 ini apakah merupakan bilangan genap atau bukan. Jika merupakan bilangan genap itu, maka akan direturnkan nilai bilangan genap tersebut, nilai dari indeks 0-nya. Nah, untuk selanjutnya itu akan terus berulang seperti itu. Akan terus berulang seperti itu. Mungkin bisa di-run saja. Nah, jadi ini seperti yang saya jelaskan tadinya, fungsi nomor 3 ini hanya akan mencetak bilangan genap dari mylist. Karena menggunakan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan modulus untuk memeriksa bilangan genap yang ada di list kita. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang nomor 4. Baik, kembali ke soal. Di sini kita diminta untuk nomor 4, yaitu membuat program rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while ataupun for. Fungsi tersebut menerima parameter berupa list atau array yang berisi sekumpulan string. Nah, fungsi tersebut mengembalikan sebuah value bertipe list atau array yang berisi sekumpulan string dengan urutan terbalik. Misal inputannya itu A, B, C, D, E, F, E, F, G. Nah, nantinya akan dibalik menjadi E, F, G, D, E, F, A, B, C. Tuh. Langsung aja ke kode programnya. Di sini dimulai dari function def, yaitu variabel nomor 4 yang di dalamnya berisi array, parameter array. Kemudian terdapat perkondisian, kan tidak perulangan yang selain while dan for. Nah, di sini kemudian if dengan panjang list itu sama dengan 0. Kemudian jika panjang list itu sama dengan 0, maka akan mereturn list kosong. Kemudian condition else,
Di sini jika tidak sama dengan 0, nah yang tadi itu yang len array 0, nah itu maka akan mereturn list yang berisi elemen paling terakhir. Nah tadi kan ABC, DEF, EFG. Nah itu EFG-nya itu kan elemen paling terakhir gitu. Kemudian di sini ditambah dengan namanya function kan memanggil kembali function yang awal yaitu nomor 4. Tapi di sini ditambah dengan hasil recursive dari list array itu tadi tanpa tanpa elemen yang paling terakhir gitu. Kemudian di sini ada list dengan disimpan pada nilai mylist, variable mylist, kemudian di print variable mylist di print. Nah, di sini ada memanggil fungsi nomor 4 lagi yang di dalamnya ada mylist sebagai parameternya, kemudian disimpan dalam variabel result. Kemudian dicetak result tersebut. Jadi mengapa di sini coba kan, Mas? Nah di sini dari ABC, DEF, EFG ke EFG menjadi EFG, DEF, ABC. Nah di sini dikarenakan pada perulangan ini, jika ini dimulai dari tampilannya itu dimulai dari array yang paling akhir. Nah di situ ada array min 1. Nah itu turn array min 1. Dan di situ yang menyebabkan elemen terakhir itu dipanggil dahulu. Kemudian dilanjut elemen-elemen atau nilai-nilai selanjutnya tanpa elemen pertama. Ini konsepnya sama kayak yang nomor 1 atau nomor sebelumnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kalau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.